wabarakatuh. Nama saya Nanda Sekarahayu. Saya dari semester 3. Saya di sini untuk memenuhi tugas kemuhamadiyahan, di mana saya akan menjelaskan tentang organisasi otonom Aisyah. Aisyah ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 27 Rajab 1330 Hijriah di dalam kalender Islam. Nah, di mana lebih tepatnya di dalam kalender biasa itu pada tanggal 19 Mei 1917. Pendiri dari organisasi Aisyah ini adalah Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Aisyah ini adalah salah satu organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah di mana komponen persyarikatan perempuan Muhammadiyah yang telah memberikan banyak corak dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan agama. Hasil nyata dalam wujud amal usaha yang telah didirikan oleh Aisyah ini terdiri dari pendidikannya, yaitu sudah berhasil membangun ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, perguruan tinggi. Nah, di dalam bidang kesehatannya, Aisyah berhasil mendirikan rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, dan posyandu. Sedangkan di dalam ranah sosialnya, Aisyah membangun rumah singgah bagi anak jalanan dan panti asuhan serta banyak lainnya sebagai contohnya. Di dalam prospek keagamaannya itu Aisyah selalu melakukan pengajian di mana mungkin pengajiannya itu dilakukan seperti mingguan ataupun bulanan. Nah, terus Qaryah Thayyibah, KBHI ini persyarikatan bagi haji, dan bagi haji Indonesia, dan badan zakat sodakoh, bagi badan zakat dan infak dan sodakoh, lalu musola. Di dalam ekonominya, Aisyah berhasil membuka koperasi, toko dan kios, Bu Eka, simpan pinjam, home industri, serta kerajinan bentuk-bentuk yang lainnya. Dalam peran perkembangan di Aisyah, pada tahun 1919, pendidikan untuk anak-anak, Aisyah melakukan prospek perkembangan pendidikan untuk anak-anak usia dini, yaitu sekolah dini dengan nama Probel, yang sekarang sudah dinamakan TK Aisyah. Pada tahun 1923, Aisyah melakukan gerakan pemberantasan kebodohan, di mana mengadakan gerakan pemberantasan buta huruf maupun bagi mereka yang buta huruf Latin dan buta huruf Arab, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemajuan partisipasi perempuan dalam publik, agar mereka tidak dicap bodoh dan bisa melakukan perkembangan di luar sana. Pada tahun 1926, Aisyah berhasil menerbitkan majalah yang berjudul Suara Aisyah. Namun majalah ini awalnya dibuat dalam bahasa Jawa, yang lalu dikembangkan untuk mengkomunikasikan semua program dan kegiatan, termaksud konsolidasi internal organisasi. Nah, pada tahun 1928, Aisyah ini mempelopori dan membidani organisasi wanita, di mana Kongres Wanita Indonesia yang kalau disingkat ini menjadi KOWANI. Lewat federasi ini, berbagai usaha di mana ini adalah awal bagi Aisyah untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Aisyah melakukan jaringan kerjasama ke luar negeri. Namun jaringan kerjasama ini sudah dilakukan dari awal terbentuknya Aisyah. Aisyah melakukan jaringan kerjasama
awal dalam negeri, lalu dikembangkanlah ke luar negeri. Nah, jadi Aisyah ini adalah salah satu pelopor dari organisasi Indonesia Koanis. Semangat juang ini untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Penunjukan utama dalam kerjasama ke luar negeri ini ya itu semangat juang untuk melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan yang ada. Beberapa lembaga semi pemerintah maupun ini adalah sebagian beberapa lembaga semi pemerintah dan non pemerintah yang pernah menjadi mitra kerjasama dengan Aisyah, seperti pembinaan kesejahteraan dalam keluarga anggota PKK yang sering kita dengar, ibu-ibu PKK yang semacamnya kayak gitu. Peningkatan peranan untuk keluarga sehat dan sejahtera, kalau disingkat ini P2WKSS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, disingkat menjadi DINKS, Dewan lalu Yayasan Badan Sayap Ibu, di mana Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, BMOIWI, dan yang sering kita dengar yaitu Majelis Ulama Indonesia, MUI. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangannya itu murni dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.